Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Oke, di video kali ini kita mau coba kenalkan fitur dan tata cara menggunakan atau mengoperasikan mixer analog. Ya, khususnya mixer analog untuk yang pemula yang memang baru belajar mengoperasikan mixer, mungkin akan saya bantu untuk mengenalkan beberapa fungsi yang ada di setiap mixer ya. Sebagai sampel mixer yang saya gunakan merek Zeta Pro Killer 8. Agak seram ya, Killer. Oke, langsung saja kita coba ke intinya. Nah, yang pertama ini yang mungkin akan saya sampaikan di sini namanya direct out. Oke, direct out. Direct out ini fungsinya untuk output per channel ya, signal out. Oke, direct out, signal out per channel. Jadi direct out ini bisa mengirimkan signal ke perangkat tambahan seperti speaker monitor atau ke perangkat lain ya, karena untuk ini adalah signal output. Ya, untuk memperkuat atau level dari direct out ini hanya dari gain ya, dari gain, tidak dari feeder. Oke, terus yang kedua ada insert. Nah, insert ini berguna untuk menerima signal dari perangkat eksternal. Sebagai contoh yang kemarin sudah saya coba review itu dari segi efek vokal eksternal kayak Astley Reverb 1000, oke, dan lain-lain. Di sini ada line input. Line input ini mungkin sudah tidak aneh ya. Line input berguna untuk signal in dari gitar, keyboard, atau mungkin alat musik lain ya. Mikrofon pun bisa di sini. Hanya saja kalau melalui line, signal audio yang dikeluarkan kemungkinan kecil ya. Kalau untuk mikrofon khususnya. Tapi kalau untuk mikrofon khususnya di sini, jack XLR atau Canon. Orang bilangnya 3 kaki ya. Mau 1 kaki atau 3 kaki, yang mending 3 kaki gitu ya. Oke. Oke, next ke fitur yang selanjutnya. Oke, next di bagian depan ini yang pertama kita ke tombol ini ya, Phantom 48 volt. Oke, Phantom 48 volt ini berfungsi untuk memberikan daya 48 volt ke mikrofon kondenser. Oke, Phantom yang 48 volt ini berfungsi di jack Canon ya, di jack XLR. Oke, saya ulangi, berfungsi di jack Canon atau XLR. Tapi ada beberapa mixer yang memang Phantom powernya itu dia ada yang per channel, ada juga yang hanya satu Phantom ya, jadi orang bilang sebutnya Phantom borongan. Oke, enaknya di sini dia per channel. Oke, next ada di gain. Oke, gain yang biasa mixer itu labelkan dia warna merah ya. Oke, gain ini sebagai level gain atau trims untuk mengatur sensitivitas signal yang masuk, baik itu mikrofon, alat musik, dan lain-lain. Oke, untuk mengoperasikan gain ini ya dipakai secukupnya, tidak usah berlebihan sekali. Ya, karena akan berpotensi peak atau limit di mixernya, peaking ya, keluar lampu warna merah. Itu artinya terlalu over signal akan membahayakan preamp mixernya juga. Ya. Lanjut ke HPF. Nah, tombol ini ada beberapa fitur yang memang masuk di setiap mixer. Kalau di mixer ini HPF, High Pass Filter. Oke, saya ulangi, High Pass Filter. Jadi tombol ini berfungsi sebagai bypass, meloloskan frekuensi high, oke, dengan memotong frekuensi low. Ada juga di mixer itu yang dituliskan low cut dan high cut, itu sama, cuma beda nama. Ya, terus kemudian untuk dari segi di bawah ini mungkin sudah hafal ya. Oke, ini saya geser dulu. Nah, di bagian sini sebentar.
Nah, di bagian sini mungkin sudah tidak aneh ya. Beberapa mixer parametric EQ ini ada yang 3 aja, high, mid, low biasanya. Tapi di mixer ini sampai 6 ya. Agak serakah, tapi sangat menguntungkan. Oke, ini high frekuensi, ini high middle, terus kemudian di sini low middle, di bawah ini frekuensi low. Ada tombol juga yang memang EQ in. Oke, di mixer ada yang seperti ini, ada juga yang tidak ada. Kalau kita tekan EQ ini berfungsi, kalau kita lepas EQ ini tidak berfungsi. Oke, lanjut ke bagian di bawahnya lagi, semakin bawah, semakin bawah. Nah, ini dia. Oke, mungkin sudah tidak aneh dengan knob yang bernama aux. Oke, aux. Nah, auxiliary. Aux ini sebagai output tambahan, signal output per channel untuk biasa orang menggunakan untuk monitor ya, monitor floor atau memang monitor untuk pemain pemain alat musik atau mungkin ya monitor di panggung lah khususnya untuk auxiliary ini ya, mengirimkan signal keluar. Nah, jadi di mixer ini ada tombol, ini yang harus kita ketahui, fungsinya sangat berguna sekali dan menguntungkan. Di situ ada bacaannya free dan pause. Oke, langsung kalau kita di free, ini tidak ditekan di free. Jadi aux ini tidak bergantung terhadap feeder channelnya, sorry. Maksud saya ini tidak bergantung kepada feeder volume channel kalau di free. Tapi kalau kita pause, ini akan bergantung terhadap feeder. Feedernya kita turunkan, dia pun akan mati. Feedernya kita naikkan, dia pun akan hidup. Oke, jadi simpel untuk mengoperasikan aux. Kalau kita mau menggunakan feeder saja, tinggal kita tekan pause. Tapi kalau tidak mau menggunakan feeder, pakai free. Oke, saya ulangi, free tidak bergantung kepada feeder, tapi pause bergantung terhadap feeder untuk auxiliary-nya. Oke, next di bagian bawah lagi, sedikit ke bawah. Nah, di sini ada panning. Oke, bukan pening ya. Pening ya sakit kepala. Ini panning, seperti apa ya kita bilang, balancing atau untuk pengoptimalan rasio output. Jadi di sini ada L, ada R. Seandainya pen ini tergeser ke R, ke kanan, jadi speaker yang memang lebih dominan itu yang kanan. Oke, ketika ke sini ya sebaliknya, berarti yang lebih dominan yang kiri. Jadi alangkah baiknya ini di tengah-tengah. Oke, gitu. Jadi untuk di tengah-tengah lebih seimbang. Ya. Kalau bingung silahkan coba sendiri. Ya, kalau masih bingung diputar-putar videonya berulang-ulang biar lebih pasti. Oke, next lagi ke bagian bawah sekali. Nah, di bagian bawah ini ada kita bilang di channel 5 ini ada tombol mute untuk on off per channel ya. Oke, on off per channel. Ini ada bacaan peak. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketika gain terlalu besar atau terlalu berlebihan, jadi signal peak ini akan menyala. Jadi sebisa mungkin signal yang masuk, usahakan peak ini tidak menyala ya, agar mixer itu lebih awet, tidak gampang rusak. Karena kalau sering-sering menyala, preamp bisa rusak. Oke, lanjut ke PFL. Ini PFL namanya, atau di mixer lain ditulisnya solo. Solo ranked main game. Oke, PFL itu adalah free feeder listen. Oke, ketika kita tekan PFL-nya, itu untuk dari signal suara ke output master tidak ada pengaruhnya, tapi ini untuk mengirim signal ke headphone ya, headphone atau headset. Oke, jadi kita mau memixing lewat headphone, kita bisa satu-satu gitu.
Oke, bisa satu-satu, jadi lebih berfokus ya bagi kita. Untuk soundman yang memang hobi menyeting melewati headphone, ya tinggal ditekan PFL-nya. Atau PFL ini juga bisa mengirimkan signal ke lampu. Lampu yang ini contohnya, yang biasa di sini. Kalau ditekan PFL-nya dia ada lampu naik turun. Ada juga mixer yang tanpa ada VFL, lampu itu sudah naik turun. Oke, free feeder listen atau solo. Lanjut ke bawah itu ada mix. Nah, mix ini adalah tombol untuk mengirim setiap channel ini ke main out atau master out. Oke, hampir mirip dengan mute on off, tapi bedanya ini kenapa ada mix karena di bawah sini, di bawah sini ada group. Jadi mixer ini sudah dilengkapi dengan sistem grouping. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, jadi apa gunanya grup itu? Grup untuk mempermudah mixing pada umumnya, mempermudah mixing. Dan juga biasanya grup juga dikasih group out. Dikasih group out. Nanti akan saya review sekeliling biar kita tahu juga. Ya, group out. Kemungkinan dari segi ini ada dua tata cara mengoperasikan ini, dan paling saya bilang, yang saya garis bawahi, jangan menggunakan mix dengan grup secara bersamaan. Jangan ditekan semuanya, akan terjadi double gain. Memang lebih kencang, tapi berbahaya ke FOH kita atau mungkin ke monitor kita lah. Kemungkinan agak sedikit berbahaya. Kemungkinan terjadi storing juga karena signalnya berlebihan. Storing atau feedback akan terjadi karena signal di sini ditekan secara bersamaan. Tentu di situ ada volume feeder per channel ke master, kemudian ke volume groove juga. Untuk mengoperasikan ketika kita mau menggunakan group out-nya, saya lepas dulu ininya. Sorry handphonenya saya pegang. Nah, ini dia feeder group 1, group 2 sampai 4. Kalau kita mau mengoperasikan ini untuk grup hanya menggunakan outputnya saja, kita cukup tekan 1 2 3 ini. 1 2 3 di grup ini kemungkinan akan keluar dari sini. Kemudian akan keluar dari sini. Group out 1 2 3 4. Nah, itu dia. Jadi ini bisa digunakan untuk output tambahan seperti mungkin subwoofer aktif atau monitor aktif ya. Untuk memixing, kalau kita bilang mempermudah mixing seperti ini. Sebentar ya. Saya ambil contoh ketika channel 5, 6, 7 ini mau menggunakan sistem group. Kita tekan dulu sistem grupnya. Nah, kita mau menggunakan sistem grouping nih. Jadi jangan sampai si mix ini kita tekan, teman-teman. Si mix ini kita tekan nggak boleh ya, karena di sini sudah ada. Nah, ini tombolnya 1 to L, 1 to R, 3 to L, 4 ke R. Kita tekan semua. Setelah kita tekan, di sini kita main volume group. Jadi si channel 5, 6, 7 ini kita nggak otak-atik lagi, kita langsung dari sini aja. Kita langsung dari sini aja. Di master pun akan keluar. Di master, di FOH kita pun akan keluar. Terus kemungkinan untuk dari segi double gain itu tidak akan terjadi. Yang penting si mix ini jangan ditekan ketika kita mau mempermudah mixing seperti itu. Memang di sini agak sulit penjelasannya, tapi kalau memang bingung bisa langsung WA ke kita Istana Musik Group, bisa langsung konsultasikan bagaimana caranya biar nanti kita bantu. Untuk dari segi beberapa mixer analog khususnya fiturnya itu berbeda-beda, tapi di mixer ini yang memang kategori profesional mixer ya. Jadi dia nggak punya USB atau Bluetooth, tapi ada juga yang profesional mixer sudah ada USB dan Bluetooth. Semoga video ini membantu. Mudah-mudahan pemula atau yang memang hobi di sound system, baru belajar di mixer,
Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Saya Faizal dari Istana Musik Group. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sound clarity our priority.